Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Kompas TV Jawa Barat. Sapa Jabar kembali menyapa Anda. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang mungkin jarang terdengar namun penuh makna dan inspirasi. Ramadan adalah bulan penuh berkah di mana setiap umat muslim berlomba-lomba dalam memberikan kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana suasana Ramadan di balik tembok tinggi sebuah lapas perempuan? Apakah semangat ibadah tetap terjaga dan seperti apa pembinaan rohani yang dijalankan? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita akan berbincang langsung dengan dua narasumber yang sangat spesial pada pagi hari ini. Pertama sudah hadir bersama kita Ibu Gayatri Rahmi Rilowati selaku Kalapas Perempuan Kelas 2A Bandung. Dan yang kedua di sebelah Bu Gayatri ini sudah ada Ibu Kori Iryawati, PLT Kasih Pembinaan Narapidana dan Anak Didik. Selamat pagi Ibu-Ibu, apa kabar? Bu Gayatri sehat ya? Selamat pagi Mbak, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bu Kori juga pastinya sehat dan semangat dong? Semangat sehat, Alhamdulillah. Sehat. Memang harus semangat dan fit terus ya, karena betul. Mengurus anak bina begitu ya, warga binaan disebutnya ya Bu ya? Istilahnya warga binaan. Ini menarik Bu, mungkin banyak yang tidak tahu bagaimana sebetulnya kehidupan terutama para warga binaan perempuan ya, di balik kemudian lapas perempuan yang ada di Kota Bandung. Tapi sebelum kita masuk ke pokok bahasan utama, kita ingin tahu dong Bu, bagaimana fasilitas yang ada di lapas perempuan Bu Gayatri? Fasilitas yang ada di lapas perempuan sebenarnya hampir sama ya dengan fasilitas yang disediakan di lapas-lapas lain di Indonesia. Bukan hanya di lapas perempuan. Fasilitas secara umum tentu saja ada, fasilitas pembinaan, baik pembinaan kemandirian maupun kepribadian, kemudian fasilitas untuk pembinaan kemandirian atau yang biasa kita sebut untuk keterampilan. Kemudian ada juga fasilitas kesehatan, ada fasilitas untuk kunjungan karena warga binaan itu kan berhak mendapatkan kunjungan. Kemudian ada juga fasilitas yang spesifik, artinya yang memang ramah terhadap HAM. Oke. Ya. Fasilitas spesifik ramah terhadap HAM. Itu seperti apa ya Bu ya? Artinya kita siapkan, ada yang kita namakan misalnya tempat untuk laktasi. Ya, itu disiapkan memang untuk masyarakat yang berkunjung, karena kan tidak menutup kemungkinan yang berkunjung itu kan ada ibu-ibu yang menyusui. Kemudian kita siapkan jalur disabilitas, ya seperti itu contohnya Mbak. Artinya kalau secara umum tidak ada perbedaan khusus begitu ya, tapi kalau di lapas perempuan kan tentu ada kebutuhan-kebutuhan untuk para perempuan yang menjadi warga binaan. Seperti apa tuh Bu? Kalau yang spesifik jadi begini, kalau di lapas itu kan kita biasa juga siapkan fasilitas seperti kebutuhan untuk perempuan, pembalut misalnya, itu kan spesifik, itu kan kita siapkan juga. Seperti itu contohnya begitu. Kemudian ada nih yang khusus Mbak, jadi karena warga binaan itu kan ada yang memiliki anak. Jadi itu diperbolehkan menurut Undang-Undang Pemasyarakatan bahwa warga binaan yang memiliki anak itu boleh dibawa di dalam lapas atau diasuh di dalam lapas sampai dengan usia 3 tahun. Nah itu tentu saja menjadi spesifik dibandingkan lapas lain, lapas laki-laki, karena untuk kamarnya juga harus khusus untuk kamar ibu-ibu yang memiliki anak bawaan. Jadi tetap ya hak seorang ibu untuk memberikan ASI mungkin jika memiliki anak di bawah 3 tahun dan lain-lain, ini tetap terjaga meskipun sedang dalam binaan lapas perempuan. Iya betul. Kemudian kita juga siapkan sarana untuk berkomunikasi. Ya artinya kita siapkan wartel khusus. Ya karena memang di dalam lapas itu tidak diperkenankan untuk membawa alat komunikasi. Ponsel tidak boleh disiapkan. Seperti itu. Kemudian untuk hiburan juga kita siapkan, ada televisi juga ada, walaupun tidak setiap kamar, seperti itu. Artinya tetap ada hiburan di sana, tetap rekreasi bisa begitu. Sarana olahraga. Sambil terus dibina begitu ya. Betul sekali. Nah, kalau buat Bu Kori nih, ini kan saat ini memasuki bulan Ramadan. Sebelumnya kita pengen tahu dong, bagaimana sih suasana Ramadan di dalam lapas perempuan? Untuk suasana di Ramadan di dalam lapas perempuan, kita
adakan kegiatan khusus tambahan untuk kegiatan pembinaan keagamaan. Misalnya kita adakan tarawih berjamaah, kemudian juga untuk pelaksanaan pembagian jatah makan juga kita sesuaikan dengan waktu berbuka dan sahur. Kita adakan juga one day one juice, kegiatan tadarusnya dalam bentuk one day one juice. Kemudian juga untuk 10 hari terakhir Ramadan ini kita perbolehkan beberapa warga binaan yang memang sudah kita pilih untuk mengikuti itikaf di masjid. Gitu. Respon dari warga binaan seperti apa nih? Responnya alhamdulillah antusias, karena memang bisa fokus beribadah ya ketika mereka menjalankan pembinaan di dalam lapas. Tentunya mereka akan lebih fokus untuk beribadah, semangat, antusias mengikuti seluruh program yang memang sudah kita fasilitasi. Oke. Tadi responnya ini antusias dan semangat, tapi kan pasti ada beberapa yang karakter beda-beda ya. Mbak Kori sendiri nih untuk menghadapi mungkin para warga binaan yang masih kurang responsif gitu ya dengan program-program, biasanya untuk menjaga semangat utamanya dengan program-program Ramadan ini seperti apa sih yang dilakukan? Dari awal sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, kita sudah lakukan sosialisasi terkait kegiatan-kegiatan apa saja yang menjadi kegiatan tambahan untuk pembinaan keagamaan bagi mereka. Kemudian kita motivasi, kita semangati, kalau bukan sekarang, kapan lagi waktunya untuk bisa fokus gitu mengikuti ibadah. Dan kalau memang pastinya di antara sekian banyak warga binaan pasti ada aja yang males mungkin. Betul. Alasannya mens atau bagaimana, tapi memang kita selalu melakukan pengawasan. Di sini juga kita dibantu oleh petugas pengamanan. Jadi ketika kita menggerakkan narapidana untuk mengikuti kegiatan keagamaan, dibantu juga oleh petugas pengamanan untuk menertibkan atau misalnya menggerakkan gitu warga binaan untuk ke masjid misalnya pada saat memang waktu atau jam pembinaan keagamaan itu sudah mau dimulai. Nah, jadi heart to heart, ngobrol hati ke hati juga disampaikan ya untuk memaknai Ramadan bagi para warga binaan. Menarik sekali. Kita akan lanjutkan perbincangan kita, tapi kita jeda terlebih dahulu ya. Saudara, jangan kemana-mana karena usai jeda kami masih akan kembali. Tetaplah di Sapa Jabar. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Jabar. Bagi Anda yang baru bergabung pada pagi hari ini, kami masih membahas terkait Ramadan di Lapas Perempuan Kota Bandung. Tentunya masih bersama dengan dua narasumber kami, ada Ibu Gayatri Rahmi Rilowati, Kalapas Perempuan Kelas 2A Bandung, dan juga ada Ibu Kori Iryawati, PLT Kasih Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Lapas Perempuan Kelas 2A Bandung. Bu, kita lanjutkan. Tadi menarik sekali ya bagaimana kemudian ada pembinaan khusus lagi berarti untuk para warga binaan ini agar bisa semangat dalam bulan Ramadan. Tadi juga program-programnya sudah diinformasikan ya bagaimana program-programnya itu sesuai dengan ya sama saja sebetulnya dengan kita yang di luar begitu ya. Ada 10 malam terakhir Ramadan begitu ya. Tapi kalau di bulan Ramadan ini apakah ada sesi konseling khusus kah atau apa sih namanya ya program-program lainnya lagi yang khusus untuk disesuaikan begitu ya dengan kebutuhan narapidana sendiri, Bu Gayatri? Sebenarnya kalau sesi konseling khusus di bulan Ramadan itu sih tidak ada, karena pada dasarnya yang namanya konseling itu bisa dilakukan kapan saja. Cuma seperti tadi yang sudah disinggung oleh Bu Kori bahwa yang spesifik adalah karena stressing kita di bulan Ramadan ini adalah pembinaan yang berkaitan dengan kerohanian. Yang tadinya memang sudah secara rutin dilaksanakan tetapi menjadi lebih intensif. Kemudian tadi juga sudah disampaikan ya sama Bu Kori bahwa bagaimana sih triknya biar mereka itu bisa lebih semangat. Kemudian bagaimana kalau ketika mereka malas kita bisa mensiasati. Tadi sudah banyak disampaikan, tapi ada satu lagi nih tambahannya Mbak. Jadi misalnya begini, di bulan Ramadan ini kita buat satu event yang memang spesifik bulan Ramadan. Seperti beberapa waktu lalu kita adakan lomba
misalnya lomba MTQ, ya seperti itu. Kemudian lomba apa ya, menyambung ayat, sambung ayat. Dan di situ kita berikan hadiah yang tentu saja apresiasi, sebenarnya bukan ke hadiahnya ya, apresiasi ke mereka supaya lebih semangat di dalam mengikuti pembinaan. Tapi warga binaan itu seperti apa sih Bu? Maksudnya ini kan apa sih namanya, lombanya itu terkait sambung ayat, menghafal Al-Quran begitu ya. Tapi kan kalau kita berbicara mengenai orang-orang yang mungkin masuk ke dalam lapas, itu kan biasanya apa sih namanya, konotasi masyarakat itu kan pasti kurang baik begitu ya. Tapi mereka sendiri seperti apa Bu di dalam dengan adanya lomba itu? Sebenarnya begini Mbak, sebelum mereka masuk lapas, kita tidak bisa menutup kenyataan bahwa banyak di antara mereka itu yang jangankan membaca Al-Quran ya, baca Iqra aja banyak yang belum bisa. Tetapi setelah di dalam, kita bisa melakukan pendekatan, artinya kita bisa ngomong hati ke hati, itu kan tidak harus formil ya. Sarana kita bisa ngobrol, misalnya nih, Teh, ya di sini nih kan lagi menjalani pidana, kemudian secara dunia kan lagi hilang nih, apa iya sih kamu mau akhiratnya juga hilang? Itu salah satu obrolan yang sebenarnya sederhana tapi biasanya menyentuh. Nah akhirnya dengan seperti itu mereka mau tergerak, yang awalnya mungkin terpaksa, yang namanya disiplin itu kan memang harus dipaksa. Dan lama-lama kita bisa ke titik yang mereka benar-benar menjalaninya dengan ikhlas. Dan terbukti bahwa dari kegiatan One Day One Juz tadi ya, seperti dikatakan Bu Kori itu, kalau dibuat presentasi lebih banyak mereka yang ikut One Day One Juz daripada yang tidak. Artinya tidak itu bukan tidak ikut sama sekali Mbak, tapi kita pisahkan. Yang sudah lancar membaca Al-Quran itu kan One Day One Juz, itu sudah lancar membaca Al-Quran. Kemudian ada yang masih baru belajar Iqra, itu mereka tidak One Day One Juz, tapi lebih memperdalam, memperlancar bacaan Iqra-nya. Dan itu yang ngajarin itu juga warga binaan sendiri kalau yang untuk Iqra. Jadi artinya di dalam itu tetap ada peningkatan lah dari yang mohon maaf mungkin mereka di luar kurang lancar, di dalam bahkan menjadi lebih baik lagi, karena lebih itu lancar. Ya, fungsi lapas sendiri adalah pembinaan dan itu yang kepribadian. Itu namanya pembinaan kepribadian. Bu Kori ini tadi menarik sekali ya, bagaimana apa sih namanya warga binaan ini ada transformasi begitu ya, yang dilakukan, yang didapatkan. Tapi kan kalau bulan Ramadan ini kan biasanya waktu-waktu untuk berkumpul bersama keluarga, ada momen-momen yang biasanya alami begitu ya, utamanya untuk masyarakat Indonesia. Nah kalau Bu Kori sendiri nih, apakah ada kemudian tantangan dalam kemudian menghadapi mungkin warga binaan yang kangen nih sama keluarganya, kangen sama momen Ramadan sedih gitu ya, karena tidak bisa berRamadan bersama keluarga. Biasanya seperti apa sih Bu? Jadi untuk di lapas sendiri, setiap 1 minggu itu kita adakan kunjungan keluarga itu 3 kali, Mbak. 3 kali? Iya, 3 kali. Jadi Selasa, Kamis, dan Sabtu. Dan rencananya nanti juga akan ada kunjungan keluarga di hari Lebaran, di hari pertama, kedua, dan ketiga. Tentunya itu sudah bisa memotivasi mereka untuk mengobati kangen keluarga. Selain itu yang memang posisi keluarganya jauh, kita fasilitasi nanti dengan video call. Nah, untuk menjalani ibadah selama Ramadannya ini sendiri, mungkin nanti ada sesi-sesi mellow, mungkin kangen keluarga dan segala macam. Biasanya kita siasati dengan kita saling sharing aja. Jadi ketika ada tausiah, ada kesempatan mereka sharing dengan penceramahnya, ustazahnya misalnya bisa. Atau di lapas juga ada wali pemasyarakatan. Jadi wali pemasyarakatan itu adalah petugas pemasyarakatan yang dia menjadi wali dari sekitar 8-10 narapidana. Jadi ketika ada masalah atau ada curhat, masing-masing warga binaan atau narapidana itu bisa mendatangi ke wali pemasyarakatannya. Jadi mungkin nanti walinya bisa memberikan solusi, semangat, motivasi, begitu. Kemudian juga kita di lapas juga membangun kekeluargaan di antara warga binaan sendiri. Jadi tentunya di antara warga binaan ada yang kita tuakan, yang memang bisa buat bantu teman-temannya untuk sharing atau curhat atau segala macam gitu. Jadi meskipun tidak mendapatkan suasana kekeluargaan dari keluarga sendiri begitu ya, seperti halnya saat
tidak berada di dalam lapas, tapi dari lapas perempuan ini make sure begitu ya, kalau kondisi di dalam lapas ini kekeluargaan juga tetap bisa terasa begitu ya. Ini menarik sekali, kita akan lanjutkan usai jeda ya ibu-ibu sekalian. Saudara jangan kemana-mana karena usai jeda kami masih akan kembali. Tetaplah di Sapa Jabar. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Jabar. Bagi Anda yang baru bergabung, tema pada pagi hari ini adalah Ramadan di Lapas Perempuan. Tentunya kami masih bersama dengan dua narasumber kami pada pagi hari ini. Ada Ibu Gayatri Rahmi Rilowati selaku Kalapas Perempuan Kelas 2A Bandung. Dan juga ada Ibu Kori Iryawati, PLT Kasih Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Lapas Perempuan Kelas 2A Bandung. Kita lanjutkan ya tadi Bu Gayatri, Bu Kori, bagaimana menjaga ternyata suasana lapas bagi warga binaan di bulan Ramadan ini bisa tetap ada suasana kekeluargaan, kebersamaan Ramadan, bahkan ibadah berburu malam 10 malam terakhir ini juga bahkan menjadi kegiatan bagi para warga binaan gitu ya. Tadi sudah banyak Bu bagaimana cara kemudian memastikan bahwa para warga binaan ini tetap mendapatkan hangatnya kekeluargaan begitu ya. Tapi mungkin ada tambahan-tambahan lain yang juga diberikan selain tadi yang sudah Bu Kori informasikan begitu ya? Seperti apa Bu Gayatri? Jadi gini Mbak Vida, tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Kori itu memang benar adanya. Tapi ada yang spesifik ya tentu saja karena Ramadan itu bagi masyarakat, bagi kita tidak hanya yang berada di dalam ya, di luar juga akan meninggalkan kesan yang berbeda. Jadi untuk warga binaan sendiri tentu saja akan lebih merasa kehilangan ketika mereka menjalani Ramadan tidak bersama keluarga karena berada di dalam lapas. Artinya kita berusaha kalaupun sama persis dengan yang di luar tidak mungkin. Artinya minimal mengurangi rasa kehilangan, rasa kesepian selama bulan Ramadan tersebut. Jadi kita juga mengadakan kegiatan contohnya buka bersama antara warga binaan juga dengan petugas. Jadi harapan kami dari petugas tentu saja mereka merasa berada di tengah-tengah keluarga. Karena buka bersama itu kan pasti rame, melibatkan banyak orang dengan mungkin menu makanan yang selama ini jarang mereka di dalam, mereka bisa menikmati yang dari luar. Itu hanya salah satu contohnya. Kemudian untuk kedepannya di Hari Raya Idul Fitri juga karena masih satu rangkaian, yaitu kita juga akan merencanakan untuk setelah sholat Idul Fitri kita juga akan mengadakan makan bersama dengan para warga binaan. Baik, berarti hangatnya Ramadan dan hangatnya Lebaran ini terasa pastikan juga. bisa terasa tidak hanya untuk warga binaan, ternyata juga untuk petugas yang mungkin juga sama-sama jauh tidak dari keluarga. berkumpul dengan keluarga. Baik. Apakah tadi kan sudah diinformasikan juga ya bahwa di Lapas Perempuan ini ada kolaborasi dengan mengundang tausiah mungkin ya. Selain tadi tentunya kolaborasi dengan pihak luar, ustadz begitu ya. Betul. Ada kolaborasi seperti apa sih untuk program-program Ramadan ini, Bu Gayatri? Ini kolaborasi untuk khusus Ramadan saja ya Mbak, atau secara umum? Kalau untuk khusus Ramadan seperti apa dan secara umum juga boleh di-spill seperti apa? Kalau khusus Ramadan tentu saja yang masih bersentuhan dengan hal-hal pembinaan kerohanian. Itu kita akan bekerja sama dengan Kementerian Agama. Kemudian ada juga dari luar yang memberikan support. Waktu itu juga ada buka bersama untuk petugas dan warga binaan, tapi stressingnya lebih ke petugas. Itu kalau di bulan Ramadan ini. Tapi ada satu sebenarnya yang kegiatan ini tidak spesifik di bulan Ramadan, tapi kita tetap laksanakan. Kita bekerja sama juga dengan pihak ketiga, itu untuk mengadakan pembinaan kemandirian membatik. Ya, jadi harapan kita walaupun di bulan Ramadan, tapi untuk produktivitas itu tetap. Betul. Ya, tetap walaupun kita mengurangi mungkin ya. Artinya ada saatnya istirahat ketika mereka lelah istirahat, tapi tetap untuk aktivitasnya itu sama, artinya kualitasnya, kemudian produk yang dihasilkan itu sama dengan bulan-bulan biasa.
bukan bulan Ramadan. Karena ya. puasa itu tidak serta Tidak, merta mengurangi iya betul, tidak produktivitas mengurangi gitu produktivitas, itu kerjasama dengan pihak luar. Kemudian kalau di bulan-bulan di luar bulan Ramadan, tentu saja kerjasama itu ada ya di dengan banyak pihak. Dari yang jelas tadi dengan Kemenak ada, kemudian dengan Dinas Kesehatan itu untuk hal-hal yang terkait dengan layanan kesehatan. Kemudian untuk yang terkait dengan keamanan kita bekerja sama tentu saja dengan misalnya BNN untuk kota Bandung, kemudian juga dengan Polres ataupun aparat penegak hukum lain lah, tentu saja itu tetap harus berkoordinasi dan bersinergi karena di dalam melaksanakan keamanan itu, apalagi di bulan Ramadan kemudian di Idul Fitri yang tentu saja untuk tingkat kerawanannya kan lebih tinggi ya daripada di bulan-bulan sebelumnya, kita butuh dukungan dari aparat penegak hukum yang lain. Artinya kolaborasi dan sinergi Ya, harus dilakukan tetap ya, Bu, ya? diperlukan. Ya. Baik. Ibu, ini yang juga menarik adalah Ramadan ini kan adalah bulan berbagi salah satunya ya. Betul. Tapi bagaimana kemudian kalau bagi para warga binaan di dalam lapas? Apakah ada, ini kita ke Bu Kori ya sebagai pembina di sini. Apakah ada kegiatan berbagi juga atau santunan mungkin yang bisa melibatkan apa sih namanya warga binaan? Dan mungkin kita juga pengen tahu sebetulnya dampak spiritual bulan Ramadan bagi warga binaan itu seperti apa sih Bu Kori? Oke, yang pertama tadi mungkin berbagi. Berbagi itu kebetulan memang masuk ke dalam program menteri kita ya Mbak, untuk kita menyelenggarakan baksos dan juga ada berbagi takjil. Baik. Jadi baksosnya itu kita berikan kepada keluarga WBP yang memang kurang mampu. Dari dananya itu dari kita, dari pegawai secara swadaya, kemudian juga untuk yang keduanya tadi apa? Yang keduanya bagaimana kemudian suasana Ramadan, momen Ramadan ini berimbas kepada spiritual para warga binaan. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Kalapas, tentunya harapan kita dengan adanya kegiatan keagamaan yang memang sudah kita sediakan dan fasilitasi di lapas, diikuti oleh warga binaan secara antusias dan semangat. Mudah-mudahan ke depannya ada perubahan dari mereka, baik itu tadi yang seperti disampaikan oleh Ibu Kalapas yang tadinya nggak bisa ngaji Iqra jadi bisa, kemudian yang tadinya ngaji Iqra akhirnya bisa jadi naik ke Al-Quran. Jadi motivasi-motivasi seperti itu harapan kita adalah ke depannya setelah Ramadan ini, bukan hanya pada saat Ramadan, itu menjadi pembiasaan positif untuk mereka. Kebiasaan positif untuk warga binaan. Jadi mudah-mudahan ke depannya tidak harus dipaksa lagi, tapi sudah dari hati ikhlas untuk mengikuti program-program keagamaan dan juga mungkin lebih matang secara spiritualnya. Baik, tentunya diharapkannya Ramadan ini membawa berkah bagi siapapun, tidak pandang bulu begitu ya. Salah satunya adalah para warga binaan di Lapas Perempuan Kota Bandung. Terima kasih banyak Bu Gayatri, Bu Kori atas waktunya bersama kami di Kompas Jabar pada pagi hari ini. Semoga tadi ya harapan-harapan dan juga perubahan-perubahan bagi warga binaan ke arah yang lebih baik ini bisa dicapai di bulan Ramadan. Terima kasih sekali lagi Ibu-ibu sekalian. Selamat melanjutkan ibadah puasa di hari-hari terakhir ini ya. Baik, kami juga ucapkan terima kasih kepada Anda saudara karena telah bersama kami selama 30 menit terakhir. Akhir kata saya Fida Alatas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.